Baik, karena sekalian mungkin untuk pembelajaran di IPS ini sudah selesai. Silakan kamu buka buku paketnya materi tentang warisan budaya Indonesia di mata dunia. Ada? Ada ya. Nah, tapi sekarang kita lebih fokus untuk membahas tentang warisan budayanya. Ya. Di sini akan kita bahas yang pertama yaitu warisan budaya yang berbentuk benda. Ada kan di situ? Ada ya? Warisan budaya berbentuk benda dan warisan budaya yang tidak berbentuk benda. Contoh, warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal sekali di dunia itu apa? Yang berupa benda. Makhluk. Apalagi? Apalagi? Apa? Candi. Apalagi? Apa? Wayang. Apalagi? Batik, ya. Itu adalah warisan budaya Indonesia yang berbentuk benda ya. Kalau untuk warisan budaya yang tidak berbentuk benda apa aja? Apa? Silat, ya, benda silat. Apalagi? Tarian, ya. Apalagi? Yang tidak berbentuk benda, warisan budaya Indonesia apa? Ya, apalagi? Banyak ya. Nah, nanti kita Bapak akan bahas dulu tentang warisan budaya Indonesia beserta tempat asal-asalnya. Ya, dan ini statusnya diakui dunia atau belum? Ya, karena banyak budaya Indonesia yang justru malah diambil dan diakui oleh negara luar negeri. Seperti contoh yang sangat viral waktu itu, budaya warisan di daerah Ponorogo, ya, yang pada waktu itu diakui sama negara luar, tahu nggak Pak? Apa itu yang diakui apa? Reog ya, tahu reog nggak? Reog yang besar itu ya, dari Ponorogo itu ya. Nah, itu diakui sama negara mana? Malaysia, katanya punya dia, padahal itu budaya Indonesia. Terus apa lagi? Batik, ya. Dia mengakui bahwa Malaysia juga punya batik gitu ya. Dia mengakui memang dia juga punya batik, cuman lebih dahulu yang diakui oleh dunia didaftarkan di UNESCO pada waktu itu adalah batik dari Indonesia. Dia mengaku-ngaku kalau batik itu dari Malaysia, ya. Nah, sekarang Bapak tanya nih, bagaimana sikap kamu terhadap budaya kita yang diakui sama negara luar negeri? Nah, Bapak mau nanya coba, siapa yang bisa jawab di sini? Kira-kira sikap kamu tuh bagaimana atas budaya kita diakui sama luar negeri? Padahal itu Indonesia, tapi malah diakui pula sama orang luar negeri. Bagaimana sikap kamu dan kamu punya saran apa terhadap kebudayaan kita supaya gak diakui lagi sama budaya luar negeri? Ayo, coba. Ada yang bisa jawab? Bagaimana kamu? Kamu kan punya budaya ini nih, Indonesia nih, batik, diakui sama luar negeri. Bagaimana sikap kamu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Pada diem aja nih. Kamu rela gitu? Batik itu diambil sama luar negeri. Rela nggak? Enggak. Itu bagaimana sikap kamu? Apa kira-kira bagaimana? Mengizinkan, memperbolehkan, atau tidak terima, atau bagaimana? Apa ya? Gimana Junat? Hah? Tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena itu budaya Indonesia dan bagus ya juga. Terus bagaimana caranya supaya itu tidak kejadian lagi? Caranya bagaimana? Supaya itu tidak terjadi lagi bagaimana? Yo, tahu nggak? Caranya bagaimana? Pertama, ya, supaya budaya kita tetap terjaga dan hal itu tidak terjadi lagi diakui sama negara luar. Yang pertama kita harus melestarikan budaya Indonesia yang ada di Indonesia. Caranya bagaimana? Kamu ikut di kegiatan-kegiatan kebudayaan, kamu datang ke tempat wisata tradisional. Nah, terus barangkali kamu nanti ada kesempatan, kamu bisa terlibat di dalamnya. Misalkan di daerah kampung kamu, wah ada pertunjukan wayang nih, wah, kamu ikut
datang ya untuk menyaksikan pertunjukan itu. Atau bahkan di daerah pawai, karena 17 Agustus juga ada pawai ya kan? Menampilkan kebudayaan di Indonesia, ada ondel-ondel, ada reog, ada wayang, apa segala macamnya ya. Kamu juga ikut andil dalam kegiatan kebudayaan atau kegiatan nasional supaya ada kemeriahan dan kamu juga tahu. Ya, soalnya banyak anak kecil sekarang ya ditanya, itu apa itu? Itu gambar kayak gitu apa gitu ya? Kebudayaan itu apa namanya yang ada topeng-topengnya itu? Nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, anak kecil aja nggak tahu gitu kan, jangan sampai kamu nggak tahu kebudayaan asli Indonesia. Kalau kita nggak tahu dan nggak pernah melestarikannya, akibatnya adalah apa? Orang Indonesia sendiri nggak tahu kalau itu kebudayaannya sendiri, akhirnya diaku sama orang luar negeri, sama Malaysia atau Papua. Ini bukan cuma sekali, bukan cuma reog Ponorogo aja yang diakui, tapi juga batik diakui. Bahkan dulu ceritanya sampai ada pulau Indonesia yang diakui sama dia. Namanya itu Pulau Ambalat ya, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Ambalat namanya, itu diakui sama Malaysia, cuma diambil. Ya, sempat terjadi ketegangan ya karena saling mengakui wilayah masing-masing ya. Jadi salah satu upayanya adalah melestarikannya, kedua mendaftarkannya di UNESCO atau organisasi di mana dicatatnya kebudayaan masing-masing yang ada di dalam suatu negara ya. Wayang kulit, kemudian tari-tarian ya. Soalnya kenapa? Kamu tahu daerah Aceh dan Sumatera kan? Tahu ya? Daerah Aceh dan Sumatera itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Makanya kalau kamu perhatikan orang-orang Sumatera, orang-orang Aceh atau orang-orang di daerah Padang sana, logatnya atau orang-orang yang mirip nggak dengan Malaysia? Mirip nggak? Mirip, apalagi daerah Aceh, mirip sekali ya. Mirip sekali dengan orang-orang Malaysia dari segi bahasanya atau budayanya hampir mirip. Mirip sekali, pakaiannya juga hampir mirip. Ya, seperti itu. Kenapa Malaysia melakukan seperti itu? Karena mereka sendiri tidak mengetahui jati diri negaranya sendiri. Mereka nggak tahu kebudayaan mereka itu apa. Mereka bingung, saya ciri khasnya apa ya? Akhirnya kayaknya di Indonesia ini mirip-mirip dengan kebudayaan kita deh. Karena mereka menganggap kalau Indonesia Malaysia itu satu rumpun. Satu rumpun itu maksudnya apa? Satu nenek moyang. Makanya kalau diperhatiin mirip nggak? Mirip nggak? Mirip ya. Cuma tetap berbeda. Berbeda apanya? Berbeda negaranya, berbeda suku bangsanya. Mungkin dari segi keturunan atau rumpun mungkin hampir sama, tapi tetap kita dan Malaysia beda negara. Nggak boleh diaku-aku ya. Atau dia giliran kebudayaan Malaysia kita juga maksudnya ya, kita mau dekat dengan Malaysia membatasi diri, tapi dengan kebudayaan Indonesia diaku-aku oleh Malaysia. Curang nggak begitu? Curang ya. Ada yang bilang negara Malaysia itu lebih maju dari Indonesia. Benar nggak? Benar. Mungkin 10 tahun yang lalu seperti itu. Kenapa? Karena Malaysia dijajah oleh Inggris, tapi Malaysia dijajah oleh 5 negara. Ya, ada Portugis, ada Belanda, sempat juga dulu Jepang. Ya, habis Jepang selesai balik lagi Belandanya ke sini mau merebut lagi. Ya, itu udah bolak-balik tuh selama 350 tahun. Kalau Belanda menjajah Indonesia, ya, itu apa? Diambil semua yang ada di Indonesia itu dimanfaatkan. Ya, jadi Indonesia kering, nggak diberikan hak-haknya. Tapi kalau Malaysia terbalik, kalau mereka walaupun dijajah dengan Inggris, tapi negaranya dimajukan, makanya berkembang. Kalau Indonesia enggak, diambil aja saripatinya, diambil aja, dimanfaatin aja, tapi Indonesia negaranya, warganya, penduduknya tidak dimajukan, mereka kasih pendidikan, ya sengaja.
Nah, jadi di sini kita kembali ke materi inti, yaitu adalah kebudayaan ya yang ada di Indonesia. Ada yang berbentuk benda, ada yang bukan berbentuk benda. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit buat berdiskusi dengan temannya untuk mencatat mana kebudayaan Indonesia yang berbentuk benda, mana Indonesia kebudayaannya, warisan budayanya yang tidak berbentuk benda. Dimulai dari sekarang. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, nanti mulai dari barisan pertama dan seterusnya. Bapak mau tanya, contoh-contohnya apa aja? Ya. Contohnya apa aja? Terus cara menjaganya seperti apa? Dan sampai sejauh mana kamu mengetahui tentang kebudayaan Indonesia itu? Sampai sejauh mana? Paham sampai sejauh? Ya. Oke. Yang berbentuk benda, yang dan juga bukan yang berbentuk benda. Terus asalnya dari mana tuh budaya itu? Asalnya dari mana? Ya. Pertama apa aja? Terus asalnya, ya. Asal dari mana? Terus bagaimana cara kita melestarikannya? Ya. Bagaimana cara kita melestarikannya? Ayo masing-masing selalu dengan pasangan ya. Diskusikan. Nanti tadi Bapak tanya. Ya. Oke. Sudah? Sudah belum? Coba diskusikan yang budaya berupa benda, yang budaya berupa tak benda, terus asalnya dari mana aja itu asalnya ya. Terus kemudian cara kita melestarikannya bagaimana? Terus bagaimana sikap kita jika kebudayaan kita diakui negara luar? Ya. Oke, silakan didiskusikan. Masih bergeser ya, biasa dari depan terus belakang. Coba dibicarakan dan obrolan dengan temannya. Pastor kalau jawabannya sama maksudnya gimana nggak apa-apa. Tapi kan tiap orang punya cara bagaimana cara melestarikannya itu kan mungkin beda-beda. Ya. Sampai hal terkecil. Kamu tahu permainan ini nggak? Yang pakai biji itu. Nah, apa tuh? Apa? Congklak. Itu dari mana? Itu ya. Congklak. Terus ada permainan lagi tradisional. Ya, permainan tradisional juga banyak. Itu dari daerah mana tuh? Ya, itu. Oke, sudah? Oke, silakan dari mana ya? Dari siapa ya? Dari apa? Oke, apa? Kebudayaan Indonesia berupa benda apa aja apa? Wayang dari mana wayang? Dari mana? Jawa ya, dari Jawa Tengah ya. Dari Sunda ada nggak? Ada ya. Nah, wayang. Terus, selanjutnya, Yuna, apalagi ya bentuk kebudayaan yang berupa bukan benda? Pencaksilat. Pencaksilat dari mana itu? Dari Jawa ya. Pencaksilat. Oke, yoga yang berupa benda apa aja? Apalagi Candi Borobudur ya, benar ya. Candi Borobudur berada dari mana? Magelang ya, benar sekali. Magelang itu berada di daerah mana itu? Jogja ya, warisan budaya leluhur kita ya. Lanjut apa ya? Batik ya, itu berupa benda atau bukan benda? Benda ya, berupa benda. Batik dari mana batik? Dari Jawa ya, banyak. Ada batik Pekalongan, batik Solo, wah banyak macam ya. Kita lanjut belakangnya. Bagaimana cara kamu melestarikan budaya berupa kebudayaan berupa benda? Bagaimana?
gimana? Mana? Gak apa-apa, satu kata aja gimana? Yang berupa benda nih. Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang berupa benda. Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa. Cara melaksanakan kebudayaan Indonesia yang berupa benda. Budaya yang berupa benda. Apa? Gimana? Apa? Dipajang. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang berupa benda apa? Keris dipajang di museum, ya. Benar, ya benar. Bagus ya. Ya, wah, masa kalah sama lokasi yang lain. Ayo coba, ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain dalam melestarikannya. Siapa lagi yang bisa? Contoh, ya, ini apa? Memakainya contohnya apa? Batik, ya, benar banget ya. Cara melestarikan kebudayaan Indonesia berupa benda batik dengan cara memakai batik. Ya, suka nggak pakai batik? Suka? Ayo. Nah. Kapan kamu terakhir kali pakai baju batik? Pas sekolah. Pas seragam sekolah itu batiknya. Ya, itu seragam desain khusus buat sekolah ya. Maksud Bapak seragam maksud Bapak batiknya dari daerah Jawa gitu bisa. Batik sekolah. Pernah nggak kamu dulu kalau pakai batik? Pernah ya? Pas lagi acara apa? Fashion show, ya benar. Apalagi nikahan, kondangan, ya. Oh, udah ikut kondangan ya. Keren, bagus ya. Jadi salah satu melestarikan benda budaya kita yang berupa budaya yang berupa benda, yaitu dengan cara memakainya. Oke, lanjut sekarang. Ya, sebelah sini. Kira-kira contoh kebudayaan yang berupa tak benda apalagi? Yang berupa bukan benda. Apa? Kebudayaan yang bukan benda. Tadi udah kan silat, apalagi bukan benda. Udah ya? Apa? Ya, seperti itu benda dia yang berupa batu ukiran. Ya, ada lagi? Siapa yang bisa jawab yang berupa bukan benda? Ya, apa? Tarian, ya benar sekali. Tarian, yoga. Yaka, ya. Oke, yaka. Salah satunya adalah berbentuk kebudayaan berupa tarian. Coba sebutkan salah satu tarian yang ada di Indonesia apa? Tari reog dari Ponorogo. Ya. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang berupa benda itu? Bagaimana cara melestarikannya? Biar tetap terjaga, biar para penerusnya pada tahu, ya. Bagaimana cara melestarikannya? Yang berupa benda itu. Bagaimana cara melestarikannya coba, Jaka? Atau Dimas bisa jawab, Bapak Dimas? Mas bangkunya bantuin. Nah, mengadakan acara pentas seni di mungkin acara 17 Agustusan ya. Tuh, jagain. Benar, bagus ya. Atau di ada pawai 17-an ada reog di situ ya. Ditampilkan ini biar tahu. Ya benar. Lanjut. Tidak. Ya. Coba contoh bagaimana cara melestarikan kebudayaan berupa benda. Contoh benda budaya berupa benda apa coba? Tidak. Salah satunya apa? Apa? Enggak berupa bendanya apa dulu? Angklung, ya. Berupa benda angklung. Cara melestarikannya adalah menjaganya, dijagain aja gitu. Dijagain aja angklung itu. Ada gimana caranya gimana? Tari. Melestarikannya dengan cara apa?
Memainkannya. Dulu di sekolah kita pernah ada ekskul angklung ya. Pernah ada ekskul angklung. Jadi tiap kelas itu perwakilan. Ya nanti ada yang tampil di acara akhir tahun mainin angklung. Kita punya angklung ada di gudang gitu ya. Cuman nggak pusat, ini belum ada lagi. Melestarikannya dengan cara memainkannya ya. Terus ketika ada acara-acara kegiatan sekolah atau acara kegiatan sosial itu bisa ditampilkan biar tahu. Ya, salah satu kebudayaan berbeda adalah angklung. Nah sekarang Bapak mau nanya nih satu, sampai kira-kira bisa jawab. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan berupa benda yang berupa candi? Nah, bagaimana, ada bisa jawab nggak? Oke Dimas, apa? Tidak mencemarinya. Terus apa lagi? Benar ya. Cara menjaganya, melestarikan yang berupa benda yaitu dengan cara tidak mencemarinya atau mengkotorinya ya. Terus apa lagi? Apa? Benar, mendatanginya ya. Kenapa harus didatengin? Biar kita tahu. Ada candi berupa benda ya. Cara melestarikannya adalah kita berkunjung atau mendatanginya atau berwisata. Ya, biar hidup tuh. Ada yang pernah kita di Borobudur nggak? Pernah. Ada di Borobudur pernah ya? Luar biasa. Yang katanya di sana itu udah nggak boleh pakai sepatu kalau naik ya. Harus pakai sendal khusus yang disediakan dari sana supaya tidak merusak arca-arca atau relief dari batu-batu yang ada di sana. Ya. Baik, teman sekalian. Tugas untuk kalian yang pertama, silakan kamu tulis di buku tulisan masing-masing tentang kebudayaan di Indonesia yang berupa benda dan bukan benda, serta kamu tuliskan asalnya dari mana, daerahnya, dan yang terakhir bagaimana cara kamu untuk melestarikannya supaya kebudayaan tadi tetap bisa terlestarikan dan tetap diakui oleh dunia dan jangan sampai punah misalkan. Baik, kalau tunggu tugasnya di buku tulis ya. Setelah itu nanti dikumpulkan ke depan dan kamu kerjakan latihan asesmen informatif yang ada di paket kalian di akhir bakti. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Jadi kesimpulannya adalah budaya Indonesia harus dilestarikan ya, terbagi menjadi dua, berupa benda dan benda. Dan kamu juga harus tahu budaya itu apa saja, asalnya dari mana dan bagaimana cara melestarikannya. Dan yang ketiga, ya, kamu harus ingat dan harus hafal dan juga harus tahu bagaimana cara melestarikannya supaya tidak diakui oleh negara luar dari Indonesia. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak tunggu tugasnya ya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.